Kalau dulu-dulu banget sih nggak pernah ya. Ya. Untung belum ngomong banyak-banyak. Menahan. Mohon maaf banget. Tidak tahu. Ya, I know. Cuman mager aja. Oke, siap. Pulang ah, itu nggak mau. Segitu doang. Halo, saya Vita. Kegiatan sehari-hari bekerja. Halo, nama gue Cipoy. Gue bekerja sebagai karyawan. Halo, nama gue Andre. Gue bergerak di bidang sosial media. Halo, nama saya Ria. Pekerjaan saya sebagai admin sosial media. Halo, perkenalkan aku Amanda. Sehari-hari sebagai yang sudah Anda nonton di episode sebelumnya, graphic designer sekaligus creative planner. Puasa itu menahan lapar, menahan dahaga, menahan. Tahu? Puasa itu nggak makan, nggak minum. Puasa itu apa? Tahu. Puasa itu menahan lapar, minum untuk dalam beberapa waktu gitu, berapa jam lah. Puasa. Nggak makan, nggak minum. Nggak melakukan hal-hal yang kita sukai. Menahan diri kali ya. Puasa itu tidak makan, tidak minum, dan tidak marah-marah. Pokoknya menahan hawa nafsu. Ada ininya, ada nama-namanya. Ih, nggak tahu. Aku cuma tahu puasa 40 hari gitu-gitu. Nggak tahu. Mohon maaf banget. Tidak tahu. Puasa Esther, puasa Daud, puasa Tuhan Yesus. Ada, yang aku tahu ya, ada puasa Esther, ada puasa Tuhan Yesus. Terus, yang aku tahu cuma itu doang. Udah. Puasa apa aja sih? Kayak kurang tahu ya. Cuman kalau yang pernah dijalanin, puasa makan minum, sama puasa apa ya, kayak misalkan nih gue suka ngapain ya, gue kayak suka ngelakuin hal-hal yang bertolak belakang, maksudnya gak baik gitu. Nah itu gue puasa hal itu gitu, gak gue lakuin. Apa ya, orang Kristen biasanya puasa mungkin ada doa-doa tertentu yang lagi dia minta sama Tuhan, makanya dia sebagai bentuk kesungguhan akan doanya mungkin dia jadi puasa gitu ya. Orang Kristen puasa buat apa ya? Buat jujur saya nggak tahu nih. Sama sekali. Orang Kristen puasa untuk apa? Menguji nggak sih? Aku nggak tahu aku nggak tahu. Ini pemikiran aku ya. Maksudnya menguji menahan itu, apakah bisa melalui puasa? Lebih kepada pengendalian diri sih, penguasaan diri puasanya. Bukan hanya sekedar nggak makan dan nggak minum, tetapi menahan segala nafsu. Biasanya ya, yang gua tahu sih biasanya kayak kalau dia ada permintaan sesuatu gitu loh. Kayak mau dapat kerja atau mau dapat jodoh maybe, ya puasa deh. Pernah dong. Enggak, sama sekali. Nah, aku nggak tahu ya, kalau sebenarnya selalu aku mikirnya aku takut sakit mah. Jadi nggak tahu deh. Mau sih, mau nyoba. Penasaran kuat apa enggak? Puasa
Kalau dulu-dulu banget sih nggak pernah ya. Kalau terakhir puasa, nyoba-nyoba aja gitu. Kayak gue sanggup nggak sih puasa? Aku sih puasa lebih ke untuk supaya tubuh aku lebih sehat ya, agak-agak ramping dikit. Nggak sih, lebih daripada itu aku supaya nggak gampang emosi, karena dari makanan yang aku makan juga itu ngaruh banget sih. Supaya nggak marah-marah aja sih, udah itu intinya. Waktu itu terakhir kali ya, terakhir pernah doa puasa untuk apa sih, kesuksesan acara gitu sih, untuk acara di gereja gitu. Berpuasa adalah salah satu bagian dari kewajiban dalam kita beragama. Dalam setiap agama itu ada cara berpuasanya masing-masing. Ada yang di bulan-bulan tertentu, ada juga menjelang hari raya tertentu, ada juga berpuasa biasanya untuk mendapatkan jawaban atas doanya, pergumulannya, meminta perlindungan, berkat, dan lain sebagainya. Jadi memang berpuasa itu dianggap sebagai salah satu jalan untuk memenuhi kewajiban beragama atau ingin mendapatkan apa yang dia ingin dapatkan. Tetapi kalau berbicara mengenai agama Kristen, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk berpuasa karena Tuhan tidak pernah mengajarkan itu secara terang-terangan. Ketika Tuhan berpuasa 30 hari, itu Tuhan memang dibawa oleh Roh ke padang gurun setelah dia dibaptis. Nah, di situ Tuhan sudah masuk ke dalam ujian imannya. Karena itu ketika dia berpuasa, di situ dia dicobai oleh iblis. Nah, berpuasa kalau kita melihat dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yang pertama memang menjaga tidak makan, maksudnya bukan menjaga makan, tidak makan. Tetapi setelah itu bukan hanya tidak makan, tetapi menahan diri dari berbagai macam godaan. Ya, untuk makan, karena itu iblis mengatakan, kalau kamu berkuasa, ubah dong batu ini jadi roti. Di situ diuji sebenarnya, Tuhan mau nurut gak sih sama iblis? Atau sembah aku berikan dunia kepadamu. Itu mengenai bagaimana Tuhan menunjukkan kalau dia tidak mencintai dunia. Atau kamu jatuhkan dirimu dari atas bait Allah. Itu menunjukkan bahwa apakah Tuhan rendah hati padahal dia memiliki kuasa untuk mendatangkan malaikat menyelamatkannya. Lihat deh. Jadi puasa itu nggak berbicara mengenai nggak makan doang, tetapi bagaimana menjaga diri dari pengaruh dunia, dari kedagingan. Nah, karena itu kalau orang Kristen berpikir, aku mau puasa, mau ngapain? Nggak makan doang. Percuma kamu nggak makan doang, tetapi kamu jatuh dalam percintaan dunia, kamu nggak jaga mulut kamu nggak jaga pikiran kamu nggak jaga bagaimana kita membuka konten-konten sosial media dan lain sebagainya. Percuma. Karena kekristenan berbicara mengenai bagaimana hidup kita berubah semakin kudus, semakin serupa seperti Kristus. Bukan berbicara mengenai bagaimana kita memenuhi kewajiban beragama. Apalagi puasa. Nggak ada kewajiban beragama dalam konteks agama Kristen yang berbicara mengenai puasa. Jadi, apakah puasa salah? Enggak juga. Secara kesehatan ada benefitnya kok. Bisa buat imun, bisa buat membakar lemak dan lain sebagainya. Jadi puasa itu memang bagus dijalanin. Tetapi kalau kita berpikir, aku puasa karena aku orang Kristen. Sorry, bukan di situ poinnya. Tetapi menjaga diri kita dari berbagai macam pengaruh dunia. Jadi silahkan berpuasa kalau kalian memang mau berpuasa. That's okay. Tetapi ingat, batasi diri kalian dari pengaruh dunia. Belajar mengosongkan diri bukan hanya dari segi makanan atau kuliner, tetapi dari kedagingan, dari nafsu, pikiran kotor, mata, kuping, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memiliki satu kehidupan yang kita upgrade dengan berpuasa. Kita jadi tahu, oh menahan daging itu seperti ini loh. Oh nahan mata seperti ini loh. Karena itu teman-teman, bagi yang mau berpuasa, sekali lagi silahkan. Tapi ingat, bukan hanya makanan ya yang lu tahan, tetapi juga segala kedagingan. See you next time. God bless. Waduh, kan baru, belum ada pengalaman. Yang pertama apa tadi? Ulang. Dua-duanya, bisa gak sih gitu? Tidak tiga-tiganya. Boleh gak gitu?
Karena banyak yang deketin. Jadi gimana dong? Ulang. Kok kayak panjang kali pilihannya, kayak sekolah aku pilihan ganda. Punya. Aduh, sorry banget ya, aku tuh kalau nanti suka ngelos. Coba sorry, maaf ulang. Kok gue udah deg-degan ya?